Sesi pertama atau sesi pagi kita akan belajar tentang bagaimana memulai penggunaan Stata. Jadi materi ini akan saya pecah menjadi beberapa sesi. Ada sesi 1 di pagi hari dan sesi kedua nanti di siang ya. Di sesi 1 ini kita akan belajar pengenalan Stata secara sederhana. Kemudian kita juga akan belajar mengenai project management, kemudian transformasi data, dan nanti ada latihan soal. Langsung saja kita mulai pelatihan pada hari ini dengan mengenal beberapa istilah ya di Stata. Pastikan kalian sudah memiliki Stata versi berapa saja. Yang jelas harus versi lebih dari versi 14 ya, karena saya menggunakan versi 14 saat ini. Jadi kalau kalian mau pakai versi 15, 16, 17 silahkan. Mungkin ada sedikit perbedaan, tapi saya kira itu tidak signifikan. Yang pertama adalah kita akan mengenal apa yang disebut sebagai dataset ya, data yang biasanya kita sajikan dalam bentuk file ya. Kalau teman-teman sekalian pernah membuka website BPS atau sumber data yang lain yang namanya dataset ya, seperti ini ya, serangkaian satu set data yang terdiri dari nama variabel ya, ini nama variabel ya, selalu dituliskan di bagian paling atas yang akan kita gunakan di Stata nanti. Kemudian di baris selanjutnya itu ada yang namanya observasi ya. Misalnya variabel nama ada observasinya Ani, Sari, Intan, Rio, dan seterusnya. Kemudian di masing-masing observasi ini nanti mereka punya nilai ya. Ini adalah nilai untuk setiap variabel untuk masing-masing observasi. Jadi yang namanya dataset itu terdiri dari komponen observasi atau sampel ya, atau responden, kemudian komponen variabel ya, dan terakhir adalah nilai dari variabel untuk setiap observasi. Jadi pastikan ketika kalian memiliki dataset, ketiga komponen ini itu ada. Kemudian yang kedua kita akan mengenal do file ya. Do file itu kalau saya tunjukkan seperti ini ya. Ini bisa kalian buka di bagian Stata di sini. Kalau kalian arahkan kursor ke sini, di bawah tombol statistics di situ ada new do file editor. Jadi kalau kalian klik akan terbuka halaman kosong seperti ini. Di atas ada tulisannya do file. Dan ini belum ada judulnya ya. Ini ada untitled 1.do, berarti ini belum ada judulnya. Kalau mau ada judulnya berarti kalian harus save as dulu ya di folder yang sudah kalian buat. Saya tutup dulu. Jadi fungsinya do file ini seperti yang saya jelaskan di sini adalah merupakan fasilitas dalam Stata yang digunakan untuk mencatat perintah maupun catatan-catatan pelengkap ya, seperti yang sedang kalian saksikan. Ini saya menggunakan do file yang sudah saya buat. Isinya itu berupa catatan dan juga sinteks. Yang namanya catatan itu yang mana Pak? Yang namanya catatan itu yang tulisannya hijau. Ini catatan ini ya. Jadi daripada saya nulis di Microsoft Word misalnya, nanti nggak bisa langsung dijalankan perintah yang saya tulis ya, Stata sudah menyediakan fasilitas do file, jadi kita manfaatkan. Nah, fungsi dari do file ini tentu saja adalah satu, membuat pekerjaan kalian nanti rapi. Jadi setiap kalian mengerjakan suatu project atau analisis statistik tertentu, sudah punya do file, jadi komen atau sintaks kalian nggak akan hilang. Jadi ketika kalian ditanya sama dosen atau sama teman, pinjam do filenya dong ya, agar bisa meniru atau menjalankan kembali apa yang sudah kalian lakukan. Nah, kalian nggak akan bingung. Beda cerita kalau nanti misalnya komen-komen kalian atau perintah kalian semuanya ditulis di komen window Statanya. Langsung ketika Statanya ditutup ya sudah, komennya akan hilang ya, komennya akan hilang. Jadi itu terkait dengan do file. Kemudian ada juga log file. Nah, log file ini seperti fungsinya sebenarnya seperti hasil dari printout ya. Jadi apapun yang kalian jalankan, baik melalui do file maupun melalui command window, beserta output yang dihasilkan nanti akan tersimpan di log file. Jadi log file ini seperti hasil printout pekerjaan kalian ya. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana membuat log file dan juga membukanya kembali. Kemudian ini ada istilah lain, ada command window. Command window itu yang di sini ya. Ini yang tempat
saya ngetik komen ya, perintah stata bisa kita ketikkan di sini. Kemudian ada komen, nah komen ya yang kita ketik. Misalnya ketika kalian nanti akan belajar ekonometri atau 1 atau 2, kalian akan sering menggunakan komen regresi ya, regress. Ya, ini komen, ini perintah atau seringkali disebut juga syntax. Kemudian ada output window. Output window itu yang ini ya, ya di atas ini. Jadi output window adalah bagian dari stata yang menunjukkan atau menampilkan apapun yang kalian hasilkan dari perintah stata. Kemudian comment window itu kemudian di sini ada comment history ya. Jadi ini adalah riwayat komen yang kalian jalankan, baik yang dijalankan langsung di comment window ataupun yang dijalankan melalui do file. Jadi kalau ada tulisannya do seperti ini, berarti perintahnya kalian jalankan melalui do file. Nah, kemudian nanti ada comment help ya, jadi help ya, misalnya kita akan belajar regresi. Biasanya dosen ketika menggunakan stata untuk mengajari mahasiswa yang melakukan regresi, mereka akan menggunakan perintah regress atau kadang-kadang cukup ditulis correct. Nah, kalau kalian ingin tahu suatu komen itu bisa ngapain aja, bagaimana cara menjalankannya dan contohnya seperti apa, ketik aja help spasi diikuti dengan komen yang kalian ingin ketahui, misalnya komen regress. Ketik seperti ini kemudian enter. Nah, di sini akan tampil ya judul komennya regress ya, linear regression. Ini bisa diklik ya, kalau kalian klik dia akan membuka file PDF yang berisi penjelasan lebih detail mengenai komen tersebut. Ini apa namanya, file PDF ini sudah terinstall di Stata, jadi kalian nggak perlu nyari. Kemudian di bawah title ada tulisan syntax ya. Ini syntax itu adalah cara kalian menuliskan komen. Nah, yang ditulis dengan huruf tebal itu adalah komen utamanya, jadi regress. Nah, perhatikan di sini ada garis bawah dari huruf E, R, E, dan G. Artinya perintah regress ini bisa kalian singkat menjadi reg ya, sepanjang garis bawah ini. Jadi nggak perlu nulis lengkap, cukup ketik reg ya. Itu artinya Stata sudah membaca bahwa itu adalah komen untuk melakukan regresi. Kemudian di sini ada depth var ya, kemudian in depth var, if, in, dan wait. Jadi depth var itu adalah dependent variable ya, kalian klik aja nih ya, dependent variable. Kalau kalian belajar regresi pasti kalian tahu apa itu dependent variable. Jadi kalian masukkan dependent variable-nya apa, misalnya IPK gitu ya. Kemudian in-depth var ya, independent variable diikuti dengan independent variable. Jadi urutannya harus seperti itu. Nggak bisa independent variable ditaruh di depan, dependent variable-nya di belakang. Ya, tetap yang ditaruh di depan nanti Stata akan membacanya sebagai dependent variable. Jadi kalian harus perhatikan ini dengan cermat. If, in, dan wait ini merupakan bagian dari komen atau syntax yang tidak wajib. Jadi ini conditional. Kalau kalian mau pakai silahkan, kalau nggak mau dipakai juga nggak masalah. Tapi yang jelas yang tidak di dalam kurung kotak ini itu adalah komponen yang wajib ditulis. Kemudian terakhir ada bagian yang namanya options. Jadi setiap perintah, hampir setiap perintah atau komen di Stata itu mereka memiliki options. Namanya juga options ya, pilihan. Jadi bisa dipakai, bisa enggak. Nah, options ini daftarnya ada di sini ya, tuh options. Ya, misalnya kalian menggunakan perintah regresi, regress, kemudian diikuti dengan dependent variables dan independent variables. Ya, misalnya kita belajar simple regression ya, dependent variablesnya jelas 1, independent variablesnya juga 1. Namanya juga simple regression ya. Kemudian kalian mau regresinya tidak menampilkan nilai konstantanya misalnya atau nilai alfanya, ya udah setelah comment regress, dependent variable, independent variables, kemudian koma, spasi, tulis optionnya. Optionnya misalnya di sini adalah no constant. Ya, lihat di sini ada garis bawahnya, jadi ditulis no con aja sudah Stata sudah bisa membaca bahwa regresi ini tidak ingin menampilkan konstantanya. Oke, dan seterusnya.
Ya misalnya ini ada standar error robust, ada VCE, ya VCE type-nya itu apa aja, kalian tinggal klik ya. Bisa pakai robust, cluster, bootstrap dan seterusnya. Ini kalian akan pelajari di kelas ekonometri, atau kalau misalnya dosennya belum mengajarkan apa itu robust, cluster dan seterusnya, silahkan baca di buku atau referensi ekonometri. Jadi kalau tidak dituliskan VCE, maka si Stata akan menjalankan command regress versi defaultnya, jadi menggunakan OLS biasa. Kemudian ada juga reporting, ada level, beta, eform dan seterusnya. Jadi ini adalah bagian dari command regress. Nah, kalau kalian pengen latihan bagaimana cara menggunakan command ini, di bagian bawah itu biasanya ada sampel ya, ada contoh ya menggunakan data ini ya. Kalian bisa latihan sendiri dan kalian bisa langsung bereksperimen dan bisa melihat apa bedanya dari masing-masing penggunaan option tadi. Dan di sini juga ada ininya ya, penjelasan singkat ya, misalnya no constant itu apa dan seterusnya dan seterusnya. Jadi manfaatkan command help ini ketika kalian ingin mempelajari lebih dalam tentang satu command. Oke, hal yang paling penting juga teman-teman harus memahami jenis data ya. Nanti di Stata kita akan belajar ketika sudah memiliki dataset dalam format Stata, kita akan bisa mengidentifikasi mana data yang string, mana data yang numerik. Secara sederhana, data numerik adalah data yang dibaca Stata sebagai angka. Jadi walaupun di dataset asli kalian itu angka, belum tentu nanti Stata membacanya sebagai angka. Ya, sehingga nanti warnanya merah. Nah, kalau datanya berwarna merah, artinya itu datanya dibaca sebagai string. Oke, kalau numerik, jadi Stata membacanya sebagai angka, maka warna di dalam dataset Stata nanti akan berwarna hitam. Jadi nanti kita akan lihat itu semuanya ya. Selain dengan menggunakan syntax atau command, Stata juga sebenarnya bisa menggunakan point and click ya. Point and click misalnya seperti ini ya, kalian ingin menampilkan summary statistiknya ya, kalian bisa ketik summary statistiknya, kemudian kalian masukkan variabel yang kalian inginkan. Ini namanya point and click. Tapi juga bisa menggunakan syntax seperti ini. Kalau kalian hafal syntaxnya ya silahkan. Jadi Stata memberikan kebebasan bagi penggunanya, mau menggunakan syntax boleh, mau menggunakan point and click juga bisa. Tergantung dari penggunaannya, ada yang lebih mudah menggunakan command, ada yang lebih mudah menggunakan point and click. Oke, materi selanjutnya kita akan masuk ke ini project management ya, bukan data management. Saya ganti dulu. Project management. Jadi project management sederhananya adalah sebagai cara atau tips ya bagi kalian yang menggunakan Stata untuk mengerjakan analisis statistik maupun econometrics. Jadi project ini merupakan pekerjaan yang sedang kalian atau akan kalian kerjakan. Jadi ketika akan melakukan suatu pekerjaan analisis menggunakan statistik maupun econometrics, kita sebut itu istilahnya sebagai project atau session ya. Jadi agar apa yang kalian kerjakan itu rapi ya, ikuti langkah berikut. Yang pertama, sebelum kalian melakukan analisis apapun, tolong pastikan Anda membuat do file ya. Tadi sudah saya tunjukkan di depan ya, bisa ketik do edit seperti ini. Do edit akan membuka do file ya seperti ini. Atau menggunakan klik tombol do edit yang ada di bawah statistics. Kemudian setelah menggunakan membuat do file, nanti juga kita akan membuat log file dan juga membuat dataset baru. Nah, kenapa kok bikin dataset baru itu penting? Ya, ini cuma pengalaman ya. Kalau kalian nggak mau mengikuti ini juga nggak masalah. Jadi dulu waktu saya awal-awal belajar Stata, dataset yang asli biasanya nggak saya copy itu. Ya, jadi ketika ada perubahan data, datanya yang asli ya ikut berubah, padahal misalnya mungkin apa yang saya kerjakan keliru sehingga saya kehilangan dataset aslinya. Jadi akan lebih aman kalau kalian punya dataset cadangan ya. Jadi yang asli kalian copy, nah yang kopian itu yang kalian gunakan untuk melakukan analisis. Kemudian pastikan juga kalian menyimpan seluruh file Stata termasuk datasetnya di dalam folder yang sama ya.
Folder yang sama artinya folder yang memang kalian buat khusus untuk mengerjakan project tertentu. Ya, misalnya saya akan menyelenggarakan pelatihan Stata, saya bikin folder khusus di komputer saya. Ya, mulai dari drive day ya, saya kasih nama work di sini. Kalau kasih nama drive itu jangan panjang-panjang ya, satu kata aja. Kemudian personal projects. Nah, ini misalnya ada subfolder lagi. Kalau subfoldernya namanya lebih dari satu, tolong pisahkan dengan underscore. Ya, jadi selalu pisahkan dengan underscore. Nama foldernya boleh ditulis pakai huruf gede, huruf kecil atau kombinasi. Tapi yang jelas setiap ada nama folder yang lebih banyak atau terdiri dari lebih satu kata, pisahkan dengan underscore. Kemudian nih misalnya EPUAD juga saya pisahkan dengan underscore. Pelatihan Stata 2021 saya pisahkan juga dengan underscore. Sesi 1 kemudian pisahkan juga dengan underscore. Oke, itu tahap pertamanya. Jadi prinsipnya dataset kalian semuanya taruh juga di folder yang sama. Misalnya saya nanti akan menggunakan dataset yang namanya data 1 ini dalam bentuk Excel, ya saya taruh di folder yang memang saya buat khusus untuk menjalankan project yang sedang saya jalankan. Oke, saya kira ini mudah dipahami. Nah, kemudian langkah selanjutnya yuk kita belajar membuat do file baru. Seperti yang saya contohkan ya, membuat do file baru itu gampang ya, misalnya seperti ini, do edit, kemudian kalian save as dulu ya, kalian taruh di folder yang sudah kalian buat ya, misalnya latihan seperti ini, kemudian klik save ya, otomatis di folder yang kalian tuju nanti ada do file ya, dan Stata do file dengan nama latihan. Ini saya hapus saja karena saya sudah punya do file yang sudah saya buka. Saya close. Kemudian step selanjutnya adalah kita mulai menggunakan Stata. Kita akan belajar mulai menggunakan Stata ya. Kalian sudah buka Stata kalian di sini. Ada command clear ya. Command clear ini kalau kalian baru pertama kali buka Stata, misalnya benar-benar awal banget buka Stata, tidak menggunakan Stata untuk menggunakan atau mengerjakan project sebelumnya ya, kalian nggak perlu clear ya. Tapi ini command clear ini fungsinya adalah untuk membersihkan dataset yang mungkin masih kebuka atau ada memori lain yang mungkin masih terekam di Stata. Jadi ini nggak wajib, tapi kalau kalian mau mulai sesi baru menggunakan dataset baru, silahkan ketik command clear. Kemudian capture log close. Ini adalah menutup log file yang mungkin masih kebuka di sesi sebelumnya. Ini juga nggak wajib ya. Kemudian ada set more off. Set more off ini nanti diketikkan di command window. Ini fungsinya adalah misalnya seperti ini. Jika kalian ngeset command videonya sangat lebar seperti ini, maka output videonya akan menjadi sangat sempit. Jadi ketika kalian misalnya ingin menampilkan suatu tabel yang terdiri dari misalnya banyak baris, biasanya dia tidak akan langsung kebuka semuanya, tapi mungkin yang muncul cuma satu baris atau dua baris. Sementara baris-baris selanjutnya harus diklik menggunakan tombol biru yang nanti akan keluar di sini. Jadi set more off itu nanti akan membantu kita bisa menampilkan sebuah tabel di output window dengan full ya. Ini juga tergantung ya sesuai preferensi. Nah, kemudian ini yang paling pentingnya, setiap kali kalian menjalankan sesi Stata atau mengerjakan suatu proyek tugas, kita harus ngeset folder yang memang sudah kita dedikasikan, kita sudah buat untuk menjadi rumah. Baik itu untuk menyimpan dataset kita, menyimpan log file kita, menyimpan output file kita, dan semuanya disimpan di situ untuk satu project yang sama. Nah, di folder kalian ya, misalnya di sini ya, sesi 1, saya punya folder namanya sesi 1 yang merupakan subfolder dari drive D.
Kalian arahkan kursornya ke bagian ini ya. Ini yang menggunakan Windows ya. Kalau yang menggunakan MacBook saya nggak tahu. Silahkan coba sendiri kalau yang menggunakan MacBook. Kalau pakai Windows ya silahkan klik kanan seperti ini. Copy address as text. Jadi ini adalah alamat dari folder yang kita buat. Kita copy ke sini. Ini copy dulu ya. Saya hapus. Ya, contohnya seperti ini. Nah, fungsi global adalah menyingkat alamat folder yang sangat panjang ini menjadi sesuatu yang sederhana. Misalnya saya mau panggil, nanti kalau saya panggil latih, ini artinya ini folder untuk latihan, maka Stata otomatis akan mengarah pada alamat folder ini. Ya, analoginya seperti ini. Kalau nama panjang foldernya adalah D.2 garis miring dan seterusnya, nanti nama pendeknya adalah latih. Jadi global spasi diikuti dengan nama pendeknya. Jadi kalau kalian mau ubah ini nggak apa-apa, silahkan. Yang penting namanya singkat aja ya, latih atau latihan boleh. Kita akan jalankan itu. Akan jalankan dari atas. Nah, ini cara menjalankan komen dari do file. Kalian sebaiknya memilih baris yang mau kalian jalankan. Jadi jangan tanpa memilih baris seperti ini kemudian kalian jalankan. Jangan. Nanti semua komen yang ada di satu halaman do file nanti jalan semua. Jadi pilih komen yang memang kalian mau jalankan. Misalnya saya mau menjalankan komen di baris ke 120 saja, ya udah baris 120 nya saya klik sehingga komen clear di sana ke blok seperti ini. Kalian bisa jalankan menggunakan tombol ini, execute selection atau do. Bisa juga dengan menggunakan keyboard kalian, Ctrl Delta, Ctrl D ya. Tombol CTRL di pojok kiri bawah itu dipencet, kemudian huruf D nya dipencet. Itu akan menjalankan comment clear. Ya, lihat di sini ya. And do file. Jadi Stata memberitahukan bahwa kita sudah menjalankan perintah dari do file. Di sini yang kecetak tebal warna hitam adalah perintah yang dijalankan. Kalau yang hijau diklik boleh nggak? Boleh aja, tapi ini bukan merupakan komen ya. Ini hanya sebatas catatan. Di sini juga akan muncul ya. Tuh. Perhatikan di sini bahwa setiap kali kalian menjalankan aktivitas di Stata berupa komen, di sini semuanya akan kerekam. Jadi kalau kalian sewaktu-waktu butuh untuk menjalankan suatu komen yang sama, kalian nggak harus ngetek ulang. Ya, misalnya help regress ya sudah pernah dijalankan ya, tinggal diklik aja help regress, kemudian enter. Jadi kalian nggak harus ngetik berulang kali kalau komennya sama. Kemudian ini saya jalankan ini ya, set more off ya, set more off. Ini tulis di halaman video ya. Seperti ini. Kemudian kita jalankan global, latih dan seterusnya. Perhatikan di sini ya, di folder kalian, di tempat saya itu baru ada 2 file, yaitu do file saya dan juga dataset yang nanti akan saya gunakan ya. Cuman ada 2 file di sini. So kita set dulu alamat folder yang panjang ini menjadi latih. Kita cek ya, sudah berhasil ya, ditandakan dengan warna hitam seperti ini. Sudah berhasil dijalankan. Kemudian nah ini dia CD latih ya, CD latih. Perhatikan latih di sini adalah nama folder versi singkat yang kita sudah buat. Nah, ketika akan mengeset atau memanggil apapun dari folder ini selalu awali dengan tanda dolar ya. Shift kemudian pencet angka 4 di keyboard kalian. Nah, CD ini berfungsi agar si Stata ini ngeset bahwa apapun yang kita panggil nanti dari folder latih, Stata akan mengenalinya. Jadi kita set aja CD latih dolar ya. Ini sudah jalan juga. Nah, kemudian kita akan mulai membuat log file. Ya, perhatikan di sini di folder ya, kita cuma masih punya do file, tapi begitu kita buat log filenya ya. Log filenya caranya begini ya, cara membuatnya. Jadi komennya ada log, kemudian diikuti spasi, using, kemudian dolar latih. Nah, ini artinya apa? Log filenya nanti akan kita simpan di folder ini, folder latih yang sudah kita buat di atas. Kemudian di garis miring ke kiri
itu di atas tombol enter kalau di keyboard kalian. Kemudian ikuti dengan nama filenya. Jadi ini adalah nama filenya. Saya kasih nama filenya sederhana saja, log1. Ingat ya, kalau mau namanya panjang pisahkan dengan spasi. Pisahkan dengan underscore, jangan pakai spasi. Tapi di contoh ini saya hanya akan menggunakan nama yang sederhana. Ya, nama yang sederhana yang mudah diingat, log1. Kemudian diikuti koma, replace. Replace itu artinya buat jaga-jaga aja sebenarnya. Kalau ada nama file yang namanya log1 yang sudah terbuat atau tersedia di folder yang saya tuju, maka perintah ini akan mereplace file tersebut dengan file yang baru. Jadi otomatis file yang lama hilang, ketimpa. Tapi bisa juga gunakan append seperti ini. Kalau append, file aslinya masih ada, file log aslinya, cuma nanti akan diupdate dengan isian yang baru. Jadi akan tambah panjang isiannya. Ya. Jadi kalau kalian memang bermaksud untuk mengganti log file yang lama dengan log file yang baru, ya silakan gunakan options replace. Kemudian name, ya name, kemudian formatnya adalah name, kemudian diisi dengan nama kalian, ya misalnya pakai nama saya nih. Seperti ini. Nanti di log file kalian di dalam itu ada judul namanya siapa. Ya, kita akan buktikan aja ya. Kita langsung praktik, Ctrl D. Kita cek, oh sudah jalan. Nah, kalau log file ini sudah jalan, nah ini dia. Kalau tidak digunakan atau tidak menggunakan name seperti ini nggak ada isinya nih nanti ya. Jadi cuma nanti defaultnya log file. Lognya disimpan di alamat ini ya dengan namanya, nama filenya log1.smcl. Kita cek ya, sudah datang tuh log file stata smcl dokumen. Nama filenya apa? Log1, sesuai dengan kita yang saya buat ya, log1. Jadi semua yang di options ini optional, jadi misalnya nggak ada pun nggak masalah. Tapi di contoh ini saya ingin kalian punya pekerjaan yang rapi, sehingga kalian sebaiknya tulis ya. Jadi ketika misalnya diminta dosennya, ya saya minta dong log file kamu ya, dosennya tinggal lihat, oh ada nih ya, oh ini yang bikin namanya ini ya, dibikin tanggal sekian nih misalnya, dan nama log filenya ini. Oke, kalian bisa baca lebih lanjut nih di catatan yang sudah saya buat, cukup panjang. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu dengan bagaimana cara membuat dataset. Ada beberapa cara, nanti saya tunjukkan 3 cara. Cara pertama itu adalah cara copy and paste. Ini sebenarnya kalau dataset kalian sudah rapi ada di Excel, copy and paste itu menjadi sesuatu yang mudah. Jadi misalnya saya punya data ya, ini dataset yang saya punya, ini data ilustrasi ya. Saya punya data beberapa nama mahasiswa misalnya. Kemudian ada beberapa variabel Y, X1 dan seterusnya sampai X9. Keterangannya ada di sini ya, X itu apa, X1 itu apa. Nah ini bisa langsung kita copy ke stata. Copy, Ctrl C ya. Jadi beberapa mahasiswa ada yang caranya masih old school ya, copy, klik kanan, copy ya. Copy, kalau sudah di copy kita menuju ke stata. Kita buka yang ini, yang data editor. Edit. Kemudian pastikan sel yang di pojok kiri atas ini aktif. Kita Ctrl V, paste. Nah, akan muncul jendela seperti ini. Jadi ini si stata cuma nanya sama kita, baris pertama itu maksudnya ini ya, yang ini, yang ada warna kuningnya ini, bukan yang ini. Itu untuk di-set untuk menaruh nama variabel atau enggak ya. Nah, ini hasilnya kalau kita melakukan copy and paste dari Excel ke format dataset stata di data editor. Perhatikan teman-teman sekalian, di sini ada yang aneh ya. Kita lihat ya, variabel X3 itu apa? Variabel X3 itu adalah uang saku per bulan. Kalau di Excel ini ditulis
misalnya kalian punya data seperti ini ya, 1.500.000 rupiah. Ya, penulisan di statanya adalah kalau ini menggunakan format Inggris, artinya desimal itu menggunakan titik dan ribuan itu menggunakan koma. Ternyata ini ngaruh loh kalau di copy ke stata. Harusnya ini warnanya hitam, karena ini angka ya, seperti ini ya, misalnya Y ini IPK. Ini warnanya hitam, dibaca oleh stata sebagai numerik. Kita coba cek ya, describe Y itu ya, storage-nya float. Bagaimana dengan X3? Harusnya dia float juga, atau paling tidak bukan string ya, tapi dia ternyata disimpan sebagai string ya. STR itu string, artinya stata membaca ini bukan sebagai angka tapi sebagai non angka. Nah, ini keliru ini. Kalau begini caranya, berarti kita nanti akan menghadapi masalah di mana kita tidak akan bisa melakukan operasi matematika apapun untuk variabel X3. Sedangkan kita tahu bahwa variabel X3 ini harusnya numerik. Jadi ada beberapa cara untuk memperbaiki ini. Jadi kalau sudah terlanjur seperti ini, maka kita akan menggunakan komen seperti ini ya, replace. Kemudian menggunakan kondisi sub instr. Ya, kalau kalian mau tahu ini apa, silahkan gunakan komen help. Tapi yang kalian harus perhatikan adalah ini ya, logika cara menulis komennya. Yang pertama adalah replace. Jadi kita akan melakukan penggantian atau replacement. Jadi angkanya ini nanti kita, tujuan akhirnya adalah kita akan menghilangkan tanda koma ini sekaligus membuat nilai variabel X3 ini menjadi variabel numerik. Ya, jadi nanti warnanya harus hitam nanti, seperti ini. Itu tujuan akhir kita. Caranya adalah replace spasi nama variabelnya yang mau kita ubah ya, variabel X3. Kemudian sama dengan ketik subinstr, sub in string gitu ya. Kemudian nggak usah pakai spasi, buka kurung, tuliskan kembali nama variabelnya X3. Kemudian koma diikuti dengan dua tanda petik double ya, double quote seperti ini. Nah, di antara double quote ini kita taruh tanda atau notasi yang mau kita hilangkan, yaitu komanya yang mau kita hilangkan. Kemudian diikuti koma lagi, diikuti dengan tanda petik. Nah, tanda petiknya kita ingin komanya hilang. Jadi cukup tanda petik, nggak ada apa-apanya di situ, terus koma lagi, titik. Nah, selesai artinya ya, period. Kita jalankan dulu ya komen ini, Ctrl D ya, sudah berhasil. Terjadi penggantian 26 di dataset kita. Jadi lihat dataset kita, observasinya ada 26. Jadi stata berhasil mengubah sesuai dengan perintah ini untuk 26 observasi yang kita miliki di dataset. Kita cek ya di dataset. Lihat komanya sudah hilang, tapi nilai variabel X3 ini masih merah. Kalau kita cek lagi di stata, dia masih string, padahal kita pinginnya float ya, seperti yang ada di variabel Y, atau bukan, selain string lah, pokoknya numerik itu kodenya bukan str. Sedangkan yang numerik ini kodenya ada beberapa, ada float, ada int juga ada, dan seterusnya. Kita akan lihat nanti. Nah, tugas kita adalah membuat ini menjadi hitam atau menjadi numerik ya. Kita lanjutkan. Jadi komen ini belum selesai. Kemudian kita akan melakukan yang namanya dstring. Jadi dstring ini adalah memerintahkan stata untuk mengubah suatu variabel yang dikenali sebagai string menjadi tidak string. Jadi komennya adalah dstring. Dstring ini adalah mengubah sesuatu yang string menjadi numerik. Jadi yang akan kita dstring adalah variabel S3 dan kemudian replace. Replace itu artinya kita tidak akan membuat variabel baru. Jadi variabel X3 nya ini nanti akan di replace nilainya menjadi sesuatu nilai yang baru. Kita coba, kita jalankan. Nah, warnanya sudah hitam. Tuh. Jadi sudah numerik nih ya. Jadi uang saku sudah numerik nih. Nah, kita akan cek variabel X3 nya. Nah, benar.
ya sudah long, sudah bukan int lagi ya, sudah bukan str lagi, tapi sudah long ya. Pokoknya kalau sudah bukan str berarti sudah bukan string, aman. Jadi nanti kita bisa menggunakan variabel x3 untuk kita perlakukan menggunakan metode matematika tertentu, bisa ditambah, kurang, bagi, kuadratkan, diakar, dan seterusnya. Nah, untuk menghindari cara seperti ini sebenarnya ada triknya ya. Jadi kalian harus mulai itu dari Excel-nya. Kita hapus dulu ya variabel yang masih kita buka, kita clear seperti ini. Nah, untuk menghindari kasus seperti itu, kita akan manipulasi di Excel-nya, di data aslinya, format cells, kemudian masuk ke number. Ini di uncheck ya. Jadi ribuan separatornya, 1000 separatornya ini di uncheck. Karena ini bilangan bulat juga, ya nggak usah pakai desimal juga nggak apa-apa. Kemudian kita klik 0, jadi nggak ada komanya lagi ya. Kemudian kita ulangi, mengcopy and paste ke stata seperti ini. Kemudian kita paste. Nah, lihat di sini. Ya, ini variabel x3-nya ini tidak bisa menampilkan semua angka. Yang harusnya 1.500.000 tetapi ketulisnya 1.5e plus 06. Ini sebenarnya hanya masalah lebar daripada kolom ini. Tidak seperti di Excel, kalian bisa ubah lebar kolomnya sesuka kalian hanya dengan gerak. Di stata nggak begitu caranya. Caranya adalah seperti ini ya. Kita describe dulu x3. Kita lihat ya, ini format displaynya atau tampilan formatnya seperti ini. Jadi ini yang nanti akan menentukan lebar kolomnya dan apakah semua angka bisa kelihatan atau enggak. Kita format ya seperti ini, format x3 persen dari 8 kita ubah misalnya menjadi 12.0 Nah, bisa kelihatan semua kan. Jadi sebenarnya tinggal mengubah angka ininya aja ya, tapi nggak usah banyak-banyak, misalnya dari 8 ke 10 atau 8 ke 12. Misalnya kita ubah menjadi 9 misalnya, dia kelihatan nggak coba ya, 9. Oh, masih kelihatan, ya udah 9 aja gitu ya. Jadi itu caranya untuk mengubah lebar kolom di dataset kita. Oke, nah cara yang kedua setelah menggunakan copy and paste, kita bisa menggunakan import ya, import. Ini saya hapus dulu nih. Kita bisa gunakan import, caranya mudah sekali ya. Kita clear dulu ya ini datanya. Clear. Kita tutup dulu Excel-nya. Kita masuk ke file, kemudian import, pilih yang Excel ya, karena yang mau kita import adalah file dalam format Excel. Kita browse, kita ambil dimana kita naruh datanya, kemudian kita klik ya, double klik seperti itu. Nah, perhatikan di sini ada beberapa komponen yang harus kalian perhatikan di kotak dialog ini. Yang pertama adalah worksheet-nya jangan sampai keliru ya. Ya, datasetnya misalnya ada di sheet 1 di file kalian, ya pastikan ini sheet 1. Kalau kalian ambil sheet 2 ya nanti yang diambil yang ini. Pastikan ini di sheet 1 atau di sheet yang kalian inginkan, di mana dataset kalian disimpan. Cell range-nya juga perhatikan mulai dari A1 sampai ke 27, A1 sampai ke baris ke 27 di sini. Ya, ini sudah mencakup semua data. Dan pastikan ini juga ya, import first row as variable names. Jadi nanti stata akan mengenali baris pertama sebagai nama variabel. Kalau sudah, klik OK. Kita ketik BR atau browse. Sudah sama ya, seperti yang tadi kita lakukan juga di copy and paste, sama. Kemudian jangan lupa ini komennya kalian copy, masukkan ke do file. Jadi sewaktu-waktu kalian membutuhkan lagi menjalankan fungsi itu, kalian bisa tidak perlu bersusah-susah mengingat komennya apa. Nah, perhatikan di sini teman-teman, kalau di do file komennya terlalu panjang, kita bisa pisahkan menjadi 2 atau lebih baris, bisa 2 baris, 3 baris, 4 baris, dan seterusnya. Caranya gampang. Caranya adalah
tinggal gunakan 3 kali garis miring yang ke arah kanan, kemudian enter. Nah, ini jadi satu rangkaian. Jadi pastikan ini kalau miringnya 3 kali itu artinya untuk memisahkan satu rangkaian komen yang panjang di do file menjadi beberapa baris. Ya, kalau cuma 2 ini artinya untuk memberikan catatan singkat. Nah, ini bisa kalian ulangin lagi nanti komen ini. Kemudian setelah kalian yakin bahwa data ini mau kalian simpan, ya sudah, kalian bisa simpannya secara manual di sini, file, save as, kemudian taruh di situ. Ya, atau dari do file kalian juga bisa, misalnya save, ya, kemudian panggil nama folder singkatnya $latih, garis miring yang ke kiri itu ada di atas tombol enter. Kemudian kalian berikan nama, misalnya data 1, ya, kemudian replace. Replace ini artinya fungsinya adalah kalau ada folder dengan nama data 1 di folder yang sama, ada file yang namanya data 1 di folder yang sama, nanti dia akan menimpa. Jadi file yang lama akan hilang dan digantikan dengan file baru ini. Jadi harus hati-hati ya dalam menggunakan command replace. Kita save. Kemudian kita log close. Jadi log filenya kita tutup ya. Tuh, close on. Jadi menutup log file ini penting. Kalau kalian nggak tutup, nanti statanya nggak bisa nutup juga. Nah, untuk memanggil atau melihat log file yang sudah kita buat, kita tinggal ketik command view spasi log1. Log1 adalah nama file dari log file yang sudah kita buat ya di folder saya ini, log1 .smcl. smcl adalah extensionnya. Kita klik. Nah, tuh semuanya sudah kelihatan ya. Semua yang kita lakukan di Stata termasuk yang error-errornya terekam. Jadi ini sebenarnya file rekaman. Kalau mau di print boleh di print ya, misalnya pakai PDF, kita print seperti itu. Kasih header misalnya latihan sesi 1, pelatihan Stata. Namanya terserah, projectnya training Stata dasar. Oke. Save ya. Save. Nah, ini kalau nanti ada dosen atau teman kalian minta log filenya, bisa dikasih versi PDF-nya. Jadi mereka bisa ngecek atau bisa melihat satu persatu dari langkah demi langkah yang sudah kalian lakukan di Stata. Ya, caranya seperti itu. Kita tutup ya. Nah, cara yang ketiga membuat dataset ini manual ya, cuman ini kurang kerjaan sebenarnya. Kalau kalian mau latihan nggak apa-apa, cuman ini jarang sekali orang pakai ya. Ini hanya untuk membuat observasi yang sedikit. Ya, caranya adalah clear kemudian set observation 4. Artinya command set ini adalah kita meminta kita clear dulu ya. Clear. Ya, sudah di clear, kita nggak ada lagi dataset yang kebuka. Kemudian di sana kita mau set ya observasi 4. Artinya kita mau membuat cuma 4 observasi. Jadi data kita isinya cuma 4 observasi atau 4 sampel. Kita klik seperti ini. Nah, akan muncul di data editor mode browse. Ya, cuma ada 1, 2, 3, 4. Ya, kalau kita mau set 10 boleh, 1000 juga boleh. Kemudian mulai input nih. Input ya, misalnya kita mau input variabelnya cuma 2, X sama Y. Di input spasi X spasi Y. Nah, kita lihat bedanya. Nah, ini sudah tercipta variabel X dan Y. Tapi nilainya masih titik ya, masih belum ada nilainya. Nah, kalau mau input ya, misalnya input untuk observasi pertama variabel X nilainya 1, untuk variabel Y observasi pertama nilainya 2 dan seterusnya ya. Kita
jalankan seperti ini. Oh maaf, ini harus dijalankan bersama ya. Kita clear dulu. Clear setup dan seterusnya sampai end. Nah ini sudah ada datasetnya. Nah kalau sudah di save boleh, mau di discharge juga boleh. Ya clear. Oke, ini untuk memberikan nama variabel. Oh sorry, saya mau kasih nama variabel dulu deh. Ya, lihat di sini di bagian variabel window. Jadi kan kita kadang nggak tahu nih kalau variabelnya x dan y, itu apa. Ya, kita bisa memberikan label untuk setiap variabel. Misalnya y adalah GDP. Kita ketik label spasi variabel pakai bahasa Inggris ya. Jangan variabel, tapi variable. Ya, kemudian kita set mana variabel yang mau dikasih label, misalnya variabel y. Nah, selalu pastikan menggunakan tanda kutip seperti ini, jadi warnanya jadi merah. Label variabel y, kemudian rename. Nah, rename ini adalah untuk mengubah nama yang tadinya variabel y jadi variabel baru ya. Rename spasi nama variabel lama diikuti dengan nama variabel barunya. Kita akan praktikan, kita lihat efeknya. Nah, jadi yang pertama jadi inflasi, yang kedua jadi GDP misalnya, atau kita mau ini aja, huruf kecil aja, GDP, karena kita sudah terlanjur. Kita lihat GDP, huruf kecil GDP. Kita pakai huruf besar, saya mau ubah jadi huruf kecil. Di sini sudah ada keterangannya, ada labelnya. Kalau INF itu adalah inflasi tahunan, kalau GDP adalah gross domestic product. Oke, itu cara kita membuat log file dan seterusnya sampai tadi membuat atau membuat dataset di Stata ya. Di Stata itu sudah ada dataset bawaan. Jadi kalau kalian mau manfaatkan ada di sini ya, example dataset. Di sini ada example dataset installed with Stata. Nah, ini bisa kalian gunakan. Caranya gampang. Misalnya kalian mau pakai dataset yang namanya auto.dta ini, kalian cuma tinggal klik use. Otomatis dataset yang namanya auto nanti akan terbuka dengan sendirinya. Tuh ya. Cuman masalahnya di sini mungkin keterangannya tidak akan terlalu lengkap. Tapi kelihatannya labelnya itu sudah sangat intuitif ya. Misalnya nama variabel make ya, ini namanya make dan model. Kalian harus buka nih datasetnya. Ya, ini berarti ini nama mobil atau jenis mobil. Namanya mobilnya pembuatnya adalah AMC misalnya. Di sini ada Chevy, ini adanya Chevrolet. Dodge itu ya, Dodge, Ford, Toyota itu namanya make. Dan ini yang diikuti dengan nama modelnya. Jadi pembuatnya atau pabriknya namanya LMC, modelnya namanya Concorde dan seterusnya. Price ini adalah harganya dalam US dollar, kemudian mileage ini miles per gallon. Jadi ini ukuran efisiensi penggunaan bahan bakar. Makin besar angkanya berarti makin efisien karena per galonnya bisa untuk menempuh jarak tertentu ya. Misalnya 22 mpg. Artinya untuk 1 galon bahan bakar bisa menempuh jarak 22 mil dan seterusnya. Repair record 1978 ini record perbaikan ya, berapa kali rata-rata model ini masuk bengkel ya dalam tahun 1978 dan seterusnya ya, nanti kalian bisa manfaatkan. Kalau kalian ingin tahu ada dataset apa saja di Stata kalian cuma tinggal ketik komen sysuse ya, ada semua di sini. Oke. Clear dulu. Di Stata juga ada example dataset untuk yang manual dataset ya. Base reference ini adalah dataset yang digunakan
untuk melakukan contoh-contoh yang ada di Stata. Misalnya mana ya, time series ya, misalnya untuk topik time series ya, ini ada beberapa data yang bisa digunakan untuk melakukan contoh-contoh tersebut. Kemudian ada di user guide juga ya, tapi yang sering kita gunakan adalah yang example dataset yang install with Stata. Jadi biasanya buku-buku panduan Stata itu atau referensi yang dikeluarkan oleh Stata sendiri biasanya menggunakan contoh yang sudah ada di Stata. Oke, di bagian selanjutnya kita akan belajar melakukan yang namanya labeling variabel. Kita buka dulu ya. Kita buka dulu dataset yang sudah kita simpan tadi di atas ya. Kita sudah punya data 1. Berarti kita tinggal buka lagi log using Stata-nya. Lihat saya pakai option append, jadi log file yang sudah saya buat nanti nggak akan hilang, tetapi dia akan bertambah panjang. Jadi saya clear dulu. Oke, kemudian globalnya nggak usah ya, karena di depan saya sudah membuat. Tapi kalau mau dijalankan nggak apa-apa, kita coba aja. Hasil cd latih. Kemudian kita akan menggunakan log filenya yang sudah kita bikin ya. Punya saya sudah membuat namanya log 1, saya akan gunakan itu. Nah, terlihat bahwa log file ini sudah kita bisa buka lagi ya. Yang tadinya di sesi video selanjutnya sebelumnya sudah kita tutup, kita akan buka lagi. Kemudian kita akan menggunakan file yang namanya data 1 yang sudah ada di folder yang sudah kita tuju. Nah, kita akan use $latih garis miring ke kiri, kemudian diikuti nama filenya. Nah, oh sorry, berarti ini saya ada salah. Itu dulu, ini harus saya ubah ya, global latihnya yang atas nih. Nah, ini yang saya harus pakai ya, karena alamatnya beda. Ini file lama saya belum saya sempat ganti, saya harus ganti dulu. Nah, seperti ini. Saya ulangi lagi sampai ke use ya. Oke, log filenya belum ketutup, sorry, harus ditutup dulu ya. Kalau kalian nggak lupa nutup log file, jadinya seperti ini ya, log file already open seperti itu. Jadi kalian harus tutup filenya dulu, clear, kemudian log close, sudah ketutup, kemudian baru kita jalankan lagi ya sampai use data. Nah, datanya belum terbuka. Apa yang terjadi? Oke, tadi nggak bisa kebuka datanya. Saya udah ulangi lagi ya dari clear sampai use. Kenapa nggak kebuka? Ternyata tadi saya kebablasan nulisnya. Jadi pastikan kalian saya clear dulu ya dari awal biar kalian paham. Clear, kemudian saya close dulu log file saya. Ini saya buka, saya ulangi lagi, sudah ketutup ya, log close. Saya ulangi dari depan. Capture sampai sini ya. Oke, terlihat sudah kebuka lagi log file saya. Kemudian saya akan menggunakan data 1 yang ini, yang
tadi di sesi sebelumnya atau di video sebelumnya sudah kita buat. Kita akan panggil use arti data 1. Nah, otomatis sudah kebuka ya. Kita terus ini data yang tadi di video sebelumnya kita copy and paste dari Excel maupun import dari Excel. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana memberikan labeling. Oke, kita buka data Excel-nya. Untuk melakukan labeling artinya kita harus memberikan keterangan kepada variabel yang mau kita set ya. Di sini misalnya ada variabel nama. Di sini nama ya masih nama. Nah, kita mau pertajam atau perjelas variabel nama ini menjadi nama mahasiswa. Ya, perintahnya adalah label spasi variabel spasi nama variabel yang mau kita kasih label. Oke. Ya, sudah muncul labelnya nama mahasiswa. Variabel Y-nya kita nanti akan kasih label IPK semester 5. Variabel X1 dan sampai X9 sudah kita set di sini. Kalian tinggal ikuti aja. Nah, sudah ada labelnya masing-masing. Nah, kalau sudah begini, siapapun yang memanfaatkan data tersebut nanti tidak akan bingung variabel Y itu apa, X1 itu apa, dan seterusnya. Oke, jadi setiap variabel sudah memiliki labelnya masing-masing. Di sini ada beberapa trik yang kalian bisa gunakan. Yang pertama adalah sort nama. Jadi kalau kalian mau mengurutkan namanya dari yang berawalan huruf A sampai yang paling akhir, kalian bisa sort namanya. Sebenarnya nggak penting, tapi kalau kalian tahu ini, kalian jadi tahu apa itu fungsinya. Ya, kita lihat tuh ya, diurutkan namanya dari yang A, B, dan seterusnya. Kemudian kita lihat di sini seringkali kita mau atau perlu membuat yang namanya ID number. ID number itu menunjukkan nomor identifikasi untuk setiap unit observasi yang kita miliki di dataset. Di dataset kita punya unit observasi yaitu para mahasiswa yang namanya Abdul sama yang terakhir namanya Yoshida. Nah, kita mau memberikan ID nih buat mereka ber-26. Caranya seperti ini ya, kita langsung aja generate ID sama dengan underscore n. Ini artinya ID-nya akan di generate sebanyak jumlah observasi yang ada di dataset. Ya, kemudian order, kita lihat ya, mana Pak variabel ID-nya yang berhasil di generate. Ya, perintah generate ini adalah untuk membuat variabel baru. Ternyata variabel ID-nya sudah tercipta cuma di belakang nih. Nah, nih di sini ya. Tuh. Variabel ID. Pak, kalau mau ditaruh di sini bisa nggak? Oh ya bisa, cuman nggak bisa kalian langsung geser gitu ya, pakai Excel, pakai cut and paste nggak. Caranya adalah menggunakan command order diikuti dengan nama variabel yang mau dipindah ID. Kemudian mau diletakkan di mana? Misalnya di sebelum nama. Before artinya di sebelah kiri, kalau after di sebelah kanan variabel tertentu. Kita klik, jalankan perintah order ini. Nah, sekarang variabel ID sudah pindah ke sebelah kirinya variabel nama. Jadi Abdul itu nomor urutnya 1, Adi nomor urutnya 2, dan seterusnya. Kemudian kita akan kasih variabel ID namanya, kita kasih label yaitu identification number. Ya, itu ID identification number. Kita save datanya, dan replace. Artinya data 1 yang ada di dataset kita, yang ada di folder ini nanti akan diperbarui dengan apa yang sudah kita lakukan di sini. Ya, save. Ya, terus untuk memastikan ya sudah ada variabel baru di sana dan nama nama datasetnya adalah data 1. Kemudian kita tutup log filenya. Ya, tuh sudah ketutup. Nah, coba kita akan panggil lagi apa namanya log filenya, log1.smcl. Nah, sudah semakin panjang kan tuh.
ya. Tadi usaha kita untuk membuat labeling untuk setiap variabel sudah kerekam di sini. Jadi kalau kita gunakan command append di sini, nah ini, maka log file kita yang lama dengan nama log1 akan bertambah panjang. Data yang kita punya kita bisa ubah loh sesuai dengan keinginan kita. Misalnya yang nilainya ribuan nanti bisa kita kuadratkan atau kita akar atau kita transformasikan itu menjadi bentuk log. Ya, itu kita akan pelajari di sini. Kita tidak akan menggunakan dataset yang tadi, tapi kita akan menggunakan dataset yang baru. Kalian cukup masukkan ini ya ke do file kalian ketik ulang, ikutin aja, kalian jalankan secara bersama-sama. Ya, intinya kita punya dataset baru, ada 4 observasi dengan 2 variabel seperti ini. Kita akan coba membuat yang namanya transformasi logaritmik. Jadi nilai variabel X nanti kita akan ubah menjadi log. Nah, perhatikan di sini ada beberapa jenis log ya. Ada log yang berbasis 10, ada log juga yang berbasis logaritma natural. Kalian harus bisa bedakan. Kalau di buku-buku ekonometri biasanya logaritma natural dilambangkan dengan tanda ln atau len kita bacanya. Tapi kalau logaritma yang basis 10 ya log seperti ini. Jadi log dengan len itu beda. Bedanya seperti apa nanti kita akan cek. Yang pertama kita akan mencoba mentransformasi nilai variabel X, Y dulu ya. Y kita akan ubah menjadi bentuk log 10 ya. Komennya seperti ini, generate ya. Selalu kalau kalian menemukan komen generate atau gen, ini kompletnya seperti ini. Kita bisa singkat menjadi seperti ini, gen. Kita akan membuat variabel baru ya. Variabel barunya di sini saya kasih nama log y. Di variabel log y ini merupakan transformasi logaritma berbasis 10 untuk variabel y. Jadi komen lengkapnya adalah seperti ini, generate spasi log y, ini nama variabel barunya. Ikuti sama dengan, dan ini yang warna biru ini harus kalian tulis, ini sudah standar ya, log 10 kemudian dalam kurung ini adalah nama variabel yang akan kita transformasikan. Kita langsung aja praktek. Kita jalankan dua komen ini sekaligus. Lihat di sini bedanya log y, jadi dari 1000 menjadi 3. Jadi kalian kan paham ya di kelas matematika, log 1000 berarti 3, log 100 2, log 10 1. Nah, saya langsung aja biar kalian tahu bedanya antara log berbasis 10 dengan len. Generate ly ya, biar lny gini sama dengan log ya. Sekali ini nggak pakai 10 tapi langsung log y. Kita akan browse ya. Bisa perhatikan bedanya ya, karena basisnya berbeda, maka hasil yang dihasilkan dari transformasi ini juga berbeda. Jadi tergantung nanti perintahnya apa, apakah mentransformasinya dalam bentuk log berbasis 10 atau len y. Ini nanti akan berguna ketika kalian menginterpretasikan koefisien dalam analisis regresi. Jadi interpretasi untuk log berbasis 10 dan len nanti akan berbeda. Kita akan skip dulu topik ini. Kemudian kita akan coba membuat bilangan akar misalnya ya. Jadi nilai akar dari variabel y akan kita buat ya. Perintahnya adalah generate, ini variabel baru. Perhatikan variabel baru selalu menggunakan huruf kecil dan kalau bisa cukup satu kata saja. Misalnya square root of y1 ya. Kita mau buat y itu dipangkatkan setengah. Jadi akar itu kan pangkat setengah. Kita akan buat. Kita cek di dataset ya, sudah tergenerate.
ya. Akar dari 1000 adalah 31, akar dari 2000 dan seterusnya. Ada juga cara yang kedua, yaitu menggunakan komen ini ya, sqrt atau square root. Hasilnya harusnya sama aja. Tuh ya, sama kan? Jadi mau manual atau mau menggunakan rumus boleh. Oke, kita hapus datanya ini. Kita akan membuat dataset yang lain nanti. Nah, kalau kalian ingin tahu berbagai macam fungsi statistik atau fungsi matematik di Stata, kalian harus melihat fungsi help function ya. Tuh, di sini ada fungsi matematika, matriks, programming dan seterusnya. Kalau kalian mau lihat mathematical function ada di sini. Ya, APS, log, combination, digamma dan seterusnya. Ini ya, ada len juga. Jadi yang len itu sebenarnya tadi bisa ya kita buat menggunakan command len juga. Kita ulangi lagi deh. Generate ln 2 sama dengan len nih, sama aja ya. Jadi ada beberapa cara untuk bisa membuat logaritma natural dari sebuah variabel yang kita inginkan. Kita clear dulu. Nah, di topik selanjutnya juga sebenarnya masih sama ya. Cuman kita akan melihat bedanya apa kalau kita visualisasikan. Kita coba memasukkan beberapa observasi. Oke, kita sudah punya satu variabel X dengan nilai observasi 10, 100, 1000, 10.000 dan 100.000. Kita akan lihat bedanya secara visual seperti apa. Yang satu berbasis logaritma natural, yang satu berbasis log. Sudah tercipta variabel barunya. Kemudian kita akan list. Ya, jadi perintah list ini untuk menampilkan observasi seluruhnya ya di dataset yang kita punya. Kalau kalian mau membatasi misalnya hanya observasi 1 sampai 3 ya, kalian tinggal ketik list in 1 sampai 3 seperti ini caranya. Jadi yang keluar nanti akan hanya observasi 1 sampai 3. Jadi kalau kalian ketik list tanpa menyebutkan ini kondisinya, nanti semua yang ada di dataset kalian akan muncul. Kalau kalian punya 10.000 observasi ya 10.000 baris semuanya akan muncul di window output. Jadi hati-hati dalam menggunakan command list ini. Kemudian kita lihat saya akan membuat satu variabel baru namanya beda untuk menunjukkan perbedaan atau selisih antara bilangan yang sudah kita transformasi dalam bentuk logaritma natural dan logaritma berbasis 10. Biar kalian tahu aja nanti selisihnya berapa ya. Kemudian kita akan bikin visualisasinya menggunakan QA. Nah, di yang garis biru ini logaritma natural, yang garis merah ini logaritma berbasis 10. Jadi logaritma berbasis 10 pada prinsipnya nilainya akan lebih rendah daripada nilai logaritma naturalnya. Selisihnya adalah yang di garis biru ini. Nah, untuk menunjukkan kalian bedanya len dan log itu apa. Itu ya. Kita clear. Kemudian di sini kalian bisa praktik sendiri ya, bagaimana caranya mengubah nama variabel dan kemudian melakukan label. Di video sebelumnya sebenarnya sudah ada. Kalau kalian mau ulangi lagi silahkan. Di sini sudah ada caranya, tinggal dijalankan semua. Kemudian kalau kalian ingin mengelola format
variabelnya tinggal ketik var manage ya. Misalnya nilai X, nilai matematikanya, nilai namanya bisa kalian ubah di sini, labelnya bisa kalian ubah di sini, misalnya semester 1 misalnya gitu ya. Tipenya float dan seterusnya. Kalian bisa set di sini di var manage comment. Kemudian ketik apply. Nah, otomatis nanti di dataset kalian labelnya juga akan berubah. Itu adalah beberapa cara alternatif untuk bisa menyesuaikan label dari variabel. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar melakukan merging. Ya, ini menarik dan tentu saja sangat berguna ketika kalian harus bekerja menggunakan beberapa dataset yang berbeda. Oke, di video ini kita akan belajar tentang bagaimana menggabungkan dua dataset atau lebih menjadi satu dataset. Jadi kalian ikutin saja, kita akan membuat sebuah dataset baru yang namanya data tinggi. Jadi ini berisi data dari 5 orang yang variabelnya adalah ID-nya, ID masing-masing orang tersebut, dan juga tinggi badannya. Kita buat. Oke. Perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 orang, masing-masing tingginya 174 cm dan seterusnya. Kita sudah simpan dataset ini di folder yang sudah saya buat nih, ada data tinggi sudah simpan. Nah, kita close dulu. Kita akan membuat dataset yang kedua yang isinya adalah berat badannya ke 5 mahasiswa atau ke 5 orang tersebut ya. Nah, sudah. Nah, kita sudah punya dua dataset berat dan dataset tinggi. Nah, bagaimana caranya menggabungkan kedua dataset ini sehingga kita bisa punya variabel berat dan variabel tinggi tetapi dalam satu dataset. Caranya sebenarnya mudah. Yang pertama harus kalian lakukan adalah memiliki dua dataset itu. Kemudian data terakhir yang sedang kita buka, perhatikan di sini ada data berat. Ya, data berat. Kita akan menggabungkan data berat ini dengan menggunakan data tinggi. So, komennya adalah merge 1:1. Kemudian tuliskan variabel yang menjadi patokan. Jadi variabel yang menjadi patokan ini harus ada di kedua dataset tersebut. Jadi di dataset berat itu ada variabel namanya A. Di dataset tinggi juga ada nama variabel yang namanya A, yang itu menunjukkan ID responden atau observasi yang kita miliki. Jadi kalian harus nemu nih variabel apa yang menghubungkan kedua dataset yang berbeda. Kemudian lanjutkan dengan comment using. Kemudian pilih di folder mana kalian simpan datasetnya, dan kemudian kalian pilih dataset yang ingin kalian gabungkan. Dalam contoh ini adalah data tinggi. Kita gabungkan ya. Jadi yang terbuka ini data berat, kita mau gabungkan dengan data tinggi. Jadi nanti di sini ada variabel baru yang isinya adalah tinggi badan, yang mana di dataset tersebut ini dilambangkan dengan variabel B namanya. Jadi nanti di sini akan ada variabel B. Kita coba ya. Nah, perhatikan ini. Variabel B sudah ada di dataset berat. Jadi kita bisa save ini menjadi data baru yang sudah memiliki variabel baru dari dataset yang lain. Di sini otomatis Tata juga akan membuat variabel baru namanya underscore merge. Kalau match artinya antara variabel A di dataset yang satu dengan variabel A di dataset yang lain itu sesuai. Artinya si A dengan si A, si B dengan si B. Artinya variabel yang dijadikan patokan ini semuanya match ya, sama persis antara satu dataset dengan dataset yang lain. Nah, kemudian kita akan coba menggunakan dataset yang agak sulit ya, yang mungkin nanti akan kalian temui di contoh di dunia nyata. Jadi prinsipnya merge ini adalah menggabungkan dua data secara bersebelahan. Secara bersebelahan tuh kalau kalian bayangkan, kalian punya kertas ya, satu lembar
ya. Kemudian di kertas yang satu lembar itu isinya cuma ada 2 kolom tadi ya, kolom A dan kolom B. Kemudian kalian mau tambahkan variabel baru namanya variabel B yang kebetulan ada di kertas yang lain. Nah, kertasnya itu kalian sejajarkan secara menyamping jadi bersebelahan. Nah, itulah yang disebut merge. Nanti ada juga fungsinya namanya append. Kalau append, kertasnya tidak ditaruh bersebelahan tapi di atas bawah. Jadi kalau append itu fungsinya adalah menambah variabel. Merge itu fungsinya adalah menambah variabel. Ya, kalau append menambah observasi. Nanti kita akan praktekkan di bagian lain. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan contoh yang agak sulit ya. Saya akan siapkan datasetnya dulu. Oke, saya sudah siapkan datanya yang kita akan merge. Perhatikan di sini saya sudah punya data 1 yang saya tadi buat ya, nama-nama mahasiswa ya kalau kalian ingat. Dan ada data baru yang namanya data 2 underscore merging. Jadi di data yang pertama, di data 1 itu variabelnya cuma sampai X9 ya, berisi dengan nama-nama dari 26 orang mahasiswa. Tetapi di dataset yang kedua, data merging ini, saya punya tambahan variabel ya, ada variabel X10 sampai ke X13 untuk 26 mahasiswa yang saya punya. Nah, saya akan menggabungkan kedua dataset ini. Kita akan mulai dulu prosesnya dengan cara import Excelnya, dan kita akan membuat dataset yang awalnya masih Excel menjadi format stata dataset. Saya akan buat dulu directory filenya di sini ya, seperti ini. Jadi namanya data 2 merging, extensionnya adalah XLSX. Clear all dulu sehingga nanti dataset yang sekarang masih terbuka itu dia akan hilang. Oke, sudah hilang, sudah diganti dengan dataset baru yang dari Excel ya, dengan cara import. Saya cek tuh ya, sudah semuanya sudah terupload. Kemudian kita akan sort dulu namanya. Berurutan mulai dari A sampai yang huruf paling akhir. Sama juga di awal di data 1 tadi yang sudah kita buat kan kita sudah sort juga namanya. Kemudian kita akan generate ID-nya, ID number-nya. Sudah tergenerate ya, kita pindah dari sini ke sini. Kemudian kita label ID-nya sebagai identification number dan kita simpan data ini, data 2 merging ini. Data ini kita simpan agar menjadi dataset stata. Oke, sudah tersimpan. Sekarang di folder saya ada data merging ya dalam format stata dataset. Kemudian kita akan hapus dulu ya. Hapus, ya bersih, tidak ada dataset yang kebuka. Nah, kita akan mulai proses penggabungannya. Jadi kita akan gunakan dulu data 1. Lihat data satunya sudah terupload. Dan kita akan menggabungkannya menggunakan parameter ID. Jadi ID di sini nanti yang akan menjadi apa istilahnya basis untuk melakukan penggabungan data. Jadi si stata nanti akan juga mencari variabel ID di data satunya lagi, sehingga kemudian dicocokkan ya, 1 dengan 1, 2 dengan 2 dan seterusnya. Kita akan mulai merge-nya 1:1 ID using latih ya. Data yang kita mau pakai adalah data merging, data underscore merging ini. Buka there. Besar ya. Data 1 yang tadinya hanya sampai variabel X9 sekarang sudah punya datanya sampai variabel X12, X13.
Nah, ini semuanya match ya. Tapi bayangkan kalau kalian punya 30.000 baris di sini, kalian nggak akan periksa satu-satu. Nah, setelah merge, Stata akan menghasilkan informasi ini. Ya, setelah merging, Stata akan menghasilkan informasi ini. Kalau match-nya 26, sementara yang not match-nya 0 ya. Jadi lihat di not match-nya 0, ini artinya kabar bagus. Artinya data kalian cocok. Persis apa yang ada di data yang satunya, data 1 sama dengan yang di data 2 untuk variabel yang kita gunakan untuk melakukan merging, yaitu ID. Jadi persis ID-nya. Kalau misalnya di sini not match-nya ada angkanya, misalnya 1, 2, 3, itu kabar buruk. Artinya ada beberapa observasi yang tidak match antara satu data dengan data yang kita gunakan. Nah, kalau sudah, kita akan save data ini menjadi data for merge. Oke, kemudian sudah tercipta nih data baru ya, data for merge di folder yang saya buat. Kalian silahkan baca penjelasan saya di catatan ya. Kemudian kita akan lanjut di step selanjutnya. Kita akan menggunakan contoh lain ya. Contoh ini adalah contoh yang kalian bisa dapatkan di data namanya data apa ya istilahnya, IFLS, Indonesian Family Life Survey. Nah, kita akan gunakan dataset itu untuk belajar juga melakukan merging dengan dataset yang berbeda. Oke, untuk melakukan latihan ini saya sudah punya 2 dataset dalam format Stata dataset, yaitu dataset yang namanya anak dan juga dataset namanya dummy_migrasi. Pastikan kalian sudah memiliki dataset ini di folder yang nanti akan dituju. Kita akan melakukan latihan lagi, melakukan merging menggunakan dataset yang lain. Kita clear all dulu. Oke, datasetnya sudah tidak terupload, sudah kosong. Kemudian kita biasa lakukan global ya. Kalau kalian melakukan ini di sesi yang berbeda, silahkan. Oke, semuanya sudah bisa berhasil membuka dataset yang namanya anak. Kita cek dulu ya, seperti apa sih datasetnya. Oke, perhatikan di sini ada beberapa variabel, ada HHID 14 underscore 9, PID 14 dan seterusnya. Ini adalah nomor identifikasi untuk household atau rumah tangga ya. Jadi setiap rumah tangga dalam Indonesian Family Life Survey atau IFLS masing-masing punya semacam nomor keluarga. Jadi identifikasi keluarganya sama seperti KTP, cuman ini untuk level keluarga. Ada juga PID 14 dan seterusnya, nanti kalian baca sendiri dokumennya di IFLS. Kemudian di sini ada HHID 14, PID link dan seterusnya. Di sini ada variabel anak dan ada variabel M ya. Kita akan gabungkan ini nanti dengan variabel yang dataset yang namanya dummy migrasi yang ini ya. Oke, cara menggabungkannya adalah kita tentukan dulu ya, kita mau menggabungkannya berdasarkan variabel apa nih. Nah, di contoh sebelumnya yang kita jadikan patokan itu cuma satu variabel, tapi di sini kita menggunakan 2 variabel sebagai patokan, yaitu PID 14 dan HHID 14. Jadi ini dan ini nanti yang akan kita jadikan sebagai patokan untuk menggabungkan dataset anak dengan dataset dummy underscore migrasi. Oke, ini datanya anak dan kita akan gunakan merge using $latih. Jadi foldernya namanya $latih dan nama
file yang mau kita gabung atau kita merge adalah dummy migrasi. Nah, kita jalankan. Ups, apa yang terjadi? Variable merge sudah di define. Nah, kita cek dulu ya. Clear dulu. Kita coba use aktif dummy underscore migrasi. Kita cek. Oh, ternyata sudah ada merge-nya di sini. Kita hapus dulu ya. Drop merge. Ya. Drop merge, kemudian kita save. Oke, kami ya. Oke, kita ulangi ya, clear all cd bla 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 bla. Kita ulangi. Nah, sekarang kita sudah bisa menggabungkan dua dataset, yaitu anak dan juga dummy underscore migrasi. Kita lihat, cek di sini. Oke, yang not match ada 8600. Wah, dari master, artinya master itu ya adalah dataset yang tadi pertama kita buka. Dan kemudian ada yang from using yang nggak match itu ada 8671. Jadi penggabungan dua dataset ini menghasilkan 8671 observasi yang nggak match. Jadi misalnya di data anak itu ada, di data dummy migrasi nggak ada. Nah, ini kita bisa identifikasi di sini dari mana nih? Oh, ternyata yang from using ada 8671. Artinya yang di data master, di data anak itu relatif nggak ada masalah, tapi yang masalah itu adalah di data yang kita gunakan, yaitu di data dummy migrasi, yang mana ada 8670 observasi, yang di data anak itu nggak ada. Sementara yang match itu ada 31.279. Ya, kita save dulu. Apakah ini masalah, Pak? Ya tergantung kalian mau menggunakan semuanya atau hanya menggunakan yang match aja. Jadi kalau mau gunakan yang match, artinya kita akan punya konsekuensi bahwa yang bisa kita gunakan akan lebih sedikit observasinya, cuma 31.279. Tapi biasanya kalau dalam konteks pemanfaatan analisis data panel, maka kalau kita ingin data panel kita balance atau data cross section kita tidak punya missing values untuk variabel-variabel tertentu, ya kita harus ambil risiko, kita hanya menggunakan dataset yang match aja. Pak, caranya gimana agar kita bisa menggunakan data yang atau observasi yang match aja? Ya tinggal di drop aja, drop underscore match, drop if underscore match sama dengan 2. Atau ini artinya Stata nanti akan membuang observasi yang punya nilai variabel underscore match sama dengan 2. Jadi yang 8671 itu akan dibuang dari dataset ini. Atau cara lain adalah keep if match sama dengan double ya, sama dengannya 3. Jadi nanti kita akan punya cuma 31.279 observasi. Padahal saat ini kita punya 39.950. Kita coba ya. Jadi yang 8671 ini dihapus ya. Di observasi kita tinggal 31279 ya. Nah, ini adalah cara bagaimana kita melakukan merge ya. Kita clear dulu ya. Kita clear. Kita ulangi dulu dari awal.
Oke, kita sudah punya variabel merge ya, kita buang dulu lah yang merge ya. Drop merge. Jadi comment drop itu adalah untuk membuang variabel. Kita sudah save ini. Oke, kemudian kita akan lanjut di bagian selanjutnya, yaitu melakukan append. Jadi append seperti yang saya jelaskan tadi adalah menambah observasi. Oke, untuk melakukan append, pastikan kalian sudah punya satu file Excel namanya data3_append di folder kalian, karena nanti data ini yang akan kita gunakan. Tapi sebelum kita gunakan, kita ubah dulu atau kita save dataset ini menjadi format dataset stata ya. Caranya sama dengan apa yang sudah kalian lakukan di proses sebelumnya. Saya ganti dulu alamat direktori saya biar dia nggak salah manggil ya. Oke, clear ya. Ini dataset yang barusan saya upload atau saya import dari Excel. Kita simpan menjadi data3_append. Ya, sekarang sudah ada data baru, dataset stata namanya data3_append. Saya clear dulu. Kemudian saya akan gunakan data for merge ya. Data for merge ini tadi kita sudah praktekkan juga. Oke, ini data for merge yang sudah kita punya, yang juga sudah kita hasilkan tadi. Ini hasil penggabungan ya dari data 1 dan data underscore merge kalau nggak salah tadi ya. Yang ini merging ya. Di variabelnya sudah 13 nih, tapi perhatikan di sana hanya ada 26 observasi. Ada 26 mahasiswa di sana. Nah, kita akan gabungkan ini dengan dataset yang lainnya, yaitu data3_append. Ya, data3_append yang tadi sudah kalian perhatikan. Perhatikan di sini ya, ada 26 observasi. Kita akan append dengan data ada 3_append. Nah, lihat observasinya nambah karena tadi data 3_append itu berisi data tambahan dari beberapa mahasiswa yang di dataset sebelumnya nggak ada. Nah, sekarang kita sudah punya nih, ada tambahan baru. Jadi apa itu fungsinya? Memang menambah observasi. Jadi misalnya nanti ada variabel yang di data satunya nggak ada, di sini nanti akan muncul data variabel yang mungkin nilainya cuma titik begini ya, not available atau missing. Oke, itu adalah fungsi append, jadi nambahin observasi. Nah, untuk mengatasi missing values tadi, kita akan coba atasi ya. Nah, saya ubah dulu direktorinya. Kita akan gunakan dataset yang baru yang tadi hasil append ya. Kita lihat di sini ada beberapa mahasiswa yang ID-nya nggak ada. Nah, kita akan membuat ini menjadi ada. Ya, untuk mengidentifikasi apakah kita memiliki missing values ya, ini akan sangat berguna ya. Count if ID sama dengan titik, artinya ID-nya titik nih, belum ada nilainya, ada 10 observasi. Ya, kita bisa cek ya, kalau misalnya data kalian ada 10.000 atau ratusan ribu baris, ngecek seperti ini nggak efisien, tapi kita bisa gunakan comment count if ID
atau variabel yang kita duga ada missing values ya. Kemudian kita drop dulu ID-nya, kemudian diurutkan namanya dulu, kemudian kita akan drop ya variabel ID-nya. Ini variabel ID-nya sudah hilang. Kita akan bikin lagi variabel ID yang baru dengan observasi yang baru juga. Di sini kita sudah punya variabel ID yang menunjukkan identification number untuk setiap mahasiswa yang ada di dataset baru yang kita punya. Tadinya ada 27 mahasiswa, sekarang kita punya 36 mahasiswa. Nah, perhatikan juga seringkali kita memiliki yang namanya duplikasi data. Perhatikan di sini, yang namanya Andi ada 2, yang namanya Bambang ada 2 ya, dan seterusnya. Nah, kita kalau punya ratusan ribu baris akan sulit ya mengidentifikasi berapa aja orang yang punya duplikasi, dan duplikasi ini bisa jadi itu benar, bisa jadi juga salah. Bisa jadi Andi yang di sini nomor 5 itu sama dengan Andi yang nomor 6, tapi bisa juga itu adalah orang yang berbeda, atau orang yang sama juga bisa. Jadi Andi di sini dan Andi di sini bisa jadi itu orang yang sama. Nah, untuk kita bisa membedakan apakah ini benar-benar duplikasi atau bukan, kita memerlukan identifikasi duplikasinya menggunakan beberapa variabel ya. Misalnya nggak mungkin satu orang yang sama walaupun itu disebut 2 kali punya IPK yang berbeda, jadi IPK-nya pasti sama. Kalau misalnya 2 orang ini Andi sama-sama Andi namanya, kalau IPK-nya beda ya berarti ini mungkin Andi yang berbeda. Tapi kalau Andi yang sama bisa jadi ini IPK-nya sama, tapi bisa juga ini juga belum cukup untuk mengidentifikasi dan menjustifikasi apakah ini Andi yang sama atau beda. Kita misalnya Andi yang ini IPK-nya 2,48, Andi yang ini 2,48 juga. Nah, kita perlu parameter tambahan untuk mengidentifikasi dan melakukan justifikasi. Jadi kita akan menambah variabel-variabel yang pada ujungnya adalah, atau pada intinya adalah nanti membantu kita melakukan justifikasi apakah ini Andi yang sama atau Andi yang berbeda. Nah, caranya gampang ya, kita menggunakan command duplicates, kemudian report, kemudian cek namanya dulu ya. Nih ada kalau nggak ada duplikat ya, yang copy satunya ini sesuai jumlahnya dengan yang 36. Tapi di sini kita lihat ada 4 nama yang punya 2 copies ya, artinya ada surplus 2 orang nih ya. Kita duga ada 2 orang yang sama, cuman terdata 2 kali. Coba kita tambah variabel untuk mengidentifikasinya. Kita tambahkan variabel X6. X6 itu adalah nomor induk mahasiswanya. Nah, berkurang ya, yang tadinya surplus 2 menjadi surplus 1. Nah, berarti menambahkan variabel tambahan untuk melakukan identifikasi duplikasi ini berguna ya. Kita semakin mengerucut nih apakah ada mahasiswa yang memang kesebut 2 kali. Nah, kita akan tambahkan lagi misalnya X1 dan X9. X1 itu apa? Tinggi badan, dan X9 berat badan. Jadi kalau memang berat badannya sama, tinggi badannya sama, IPK-nya sama, NIM-nya sama, oh berarti itu memang mungkin kesebut 2 kali. Jadi benar-benar itu adalah duplikat. Kita cek. Nah, sini kita lihat nih ya, tuh duplicates kita menggunakan identifikasi nama, kemudian X6 nomor induk mahasiswa, X1 tinggi badan, dan X9 berat badan. Persis dia namanya Andi itu ya, NIM-nya sama, berat badannya sama, tinggi badannya sama, NIM-nya sama. Jadi bisa jadi nih Andinya kesebut 2 kali nih. So kita akan bikin yang namanya variabel baru namanya tag. Jadi kalau tag ini kita akan nge-tag nih apabila ada observasi yang benar-benar duplikasi. Oke. Nah, nih. Jadi di sini ada variabel baru namanya dup ya. Ini lihat, ini
tercipta dari komen ini ya, generate dup. Jadi komen stata duplicates itu akan nge-tag observasi yang diidentifikasi berdasarkan variabel yang sudah kita set, dan kemudian stata akan membuat variabel baru namanya dup, yang itu akan menunjukkan kepada kita kalau observasi tersebut memiliki duplikasi. Jadi kalau kalian cek ya, yang punya dup sama dengan 1 itu cuma si Andi nih. Andi nomor 5 dan Andi nomor 6. Kemudian kita akan order lagi senamnya. Oke, kita curiga ya, apakah Andi ini benar-benar mahasiswa yang berbeda atau mahasiswa yang sama. Kita akan teruskan dengan menggunakan ini ya, comment by sort. Nah, by sort nama kemudian dup. Kemudian akan menggunakan komen ini menghasilkan variabel baru yang namanya dup2. Kita akan lihat maksudnya seperti apa sih. Nah, perhatikan di sini ada dup1 ya, dup dan dup2. Ini sebenarnya adalah pengulangan dari yang namanya dup. Kita akan membuat variabel baru namanya dup2, tapi kita menggunakan kondisi di mana kita akan mengurutkan namanya dulu, dan kemudian setelah diurutkan berdasarkan nama, diurutkan berdasarkan nilai dupnya. Nah, di sini perhatikan di dup2 ada beberapa observasi yang punya nilai dup2 sama dengan 2. Ada si Andi dan ada Bambang. Kemudian kita akan membuat beberapa variabel lain yang pada prinsipnya adalah untuk mengidentifikasi dengan lebih detail mana yang akan kita buang dan mana yang akan kita pertahankan. Nah, di sini di dup3 kita memiliki informasi ya, variabel dup3 itu ada yang bernilai 0, ada yang bernilai 1 dan 2. Dari sini. Nah, yang mau kita buang adalah siapapun atau observasi yang nilainya 1 atau 2. Jadi yang 0 ini kita pertahankan. Artinya yang 0 ini tidak memiliki duplikasi. Caranya mudah. Kita akan drop jika duplikasinya sama dengan 2. Tiganya 2 ya. Nah, observasinya terbuang 1 dan saya yakin itu si Andi tadi ya. Oke, sekarang data kita sudah bersih dari duplikasi data. Dia namanya Andi, sekarang hilang 1. Nah, tadi benar-benar mirip ya. Si Andi itu adalah orang yang sama tapi tercatat 2 kali. Sementara yang namanya Bambang ini orangnya beda ya, karena profilnya beda nih. IPK-nya beda, tinggi badannya beda, NIM-nya beda dan seterusnya. Nah, kalian bisa latihan ini untuk juga melakukan identifikasi untuk duplikasi data. Materi yang tidak kalah penting ketika kita akan menggunakan stata atau kita sedang menggunakan stata adalah membuat variabel dummy. Ya, variabel dummy ini sebenarnya adalah variabel kategorikal ya, sesuatu yang sebenarnya bukan disebutkan dalam bilangan, kita coba konversikan menjadi suatu bilangan tertentu. Misalnya pria dan wanita kita simbolkan, misalnya pria 0 dan wanita itu 1. Atau misalnya agama ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha kita lambangkan misalnya dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu yang kita sebut sebagai variabel dummy. Nah, variabel dummy ini ada macamnya sendiri ya. Kalau variabelnya cuma terdiri dari angka 0 dan 1 ya, tadi seperti pria dan wanita, kita sebut itu menjadi sebagai variabel binary atau variabel yang hanya berisi 2 bilangan saja, 0 dan 1. Kita akan gunakan dataset yang sudah kita punya di sesi sebelumnya.
Di sesi sebelumnya kita sudah menggunakan data 5 underscore appended ya, yang sudah kita bersihkan dari duplikasi, dan saya kira sudah berhasil semuanya. Nah, kita masih akan menggunakan dataset itu. Kita cek dulu ya, di dataset kita ada apa saja yang menjadi variabel yang mungkin kita bisa konversikan menjadi variabel dummy. Misalnya ini ya, X2. X2 itu adalah jenis kelamin ya, L itu laki-laki, P itu perempuan. Jadi kalau kita mau konversikan ini menjadi variabel binary, misalnya laki-laki 0 dan perempuan 1, caranya mudah sekali. Yang pertama harus kalian lakukan adalah menentukan nilai apa yang akan menjadi basisnya. Ya, misalnya akan menjadi basisnya adalah laki-laki ya. Jadi kalau laki-laki itu akan dikode 1, kalau perempuan berarti sebaliknya. So kita akan membuat variabel baru yang namanya x2 underscore dam. Oke, di sini kondisinya adalah x2 sama dengan dam, x2 underscore dam itu akan bernilai sama dengan 1 jika x2-nya atau variabel aslinya itu sama dengan L. Perhatikan di sini cara penulisannya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini X2 itu berisi variabel yang storage type-nya atau bentuknya adalah string. Ya, tahu dari mana Pak? Tahu dari warnanya. Itu warnanya merah ya, string. Jadi ketika kita akan mention suatu variabel yang nilainya berupa string, kita akan gunakan double quote seperti ini sehingga warnanya merah ya. Jadi double quote ini untuk huruf L itu kita akan gunakan di komen ini. Jadi kita akan generate variabel x2 underscore dam ini, dan kemudian akan menggeser posisi variabel baru x2 underscore dam yang letaknya nanti akan berada di samping sebelah kanan variabel x2. Nah, kita sudah berhasil membuat, ini warnanya sudah hitam ya, L itu 1. Nah, sekarang yang P kok masih titik ya, santai, jadi nggak usah khawatir. Yang masih titik ini adalah nilai untuk P yang seharusnya bernilai 0. Jadi kita tinggal gunakan command replace x2 sama dengan 0. Jadi kita akan mengganti kalau x2 nya kita akan mereplace x2 nya akan bernilai 0 jika nilai x2 underscore dam bernilai titik. Titik ini artinya missing ya, missing value, jadi belum ada nilainya. Kita akan gunakan itu komennya, dan langsung kita akan memberikan variabel kita akan memberikan label untuk variabel x2 underscore dam ya, dimana 1 adalah laki-laki dan 0 adalah perempuan. Ya, sudah kita jalankan dan berhasil. Oke, ini 1 laki-laki 0 perempuan. Ya, sudah komplit ya tuh. Selesai. Kemudian variabel apa lagi yang kira-kira bisa diubah menjadi variabel dummy, yaitu misalnya nih ya, ada jawaban x7. Variabel x7 itu rutinitas olahraga atau enggak. Kalau jawabannya iya berarti olahraga rutin, kalau tidak ya berarti tidak rutin olahraga. Ini kita juga bisa konversikan menjadi variabel binary ya. Kita tentukan kalau jawabannya ya berarti dia angkanya 1, kalau bukan iya artinya tidak, dia akan bernilai 0. Logikanya sama aja. Kita akan membuat variabel baru namanya x7 underscore dam. Kalau x7 nya isiannya adalah ya, maka akan bernilai 1. Kalau bukan ya atau tidak, nanti akan bernilai 0. Oke, ini sudah ada variabel baru, sudah berhasil. Kemudian apalagi x10. X10 itu tentang apa? Saya nggak tahu ini, lupa ya. X10 tentang apa? Kita cek ya di dataset. Kebetulan nggak ada jawabannya nih.
nggak ada keterangannya. Oke, kita lupakan yang penting ini pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Kita akan gunakan itu variabel x10, kita buat x10 dam, sama juga logikanya. Nah, udah jadi. Oke, nah ketika kalian memiliki variabel dummy atau variabel categorical, jenis atau fungsi atau komen yang bisa kita gunakan itu adalah tab atau tab bullet ya, seperti ini. Tapi nanti kita akan belajar itu di sesi selanjutnya. Yang jelas kita akan melanjutkan membuat variabel dummy-nya. Ada lagi yang bisa dibikin, ada ya, misalnya x4 nih. Ini kelihatannya jenis tempat tinggal. Kita cek ada berapa jenis tempat tinggal di sana. Oke, ada 1, 2, 3, 4. So kita bisa buat ini variabel dummy. Jadi kalau variabel dummy ini jangan mulai dari 0 ya, mulai 1, 2, 3, 4. Kalau cuma 2 optionnya, kalian bisa gunakan variabel binary atau biner. Kita akan gunakan ini. Bisa kalian gunakan degree 1, 2, 3, 4. Tapi kalian juga bisa gunakan variabel binary. Kalau kontrak itu 1, artinya kontrak rumah. Kalau selain kontrak, dia akan bernilai 0. Jadi tergantung kalian maunya gimana. Ya, tinggal kalian ikuti semuanya ini. Ya, datanya berhasil kita ubah. Jadi kita sudah memiliki beberapa variabel dummy ya. Jadi ada dummy A, x4 dummy A, x4 dummy B, dan x4 dummy C. Ya, jadi kalau kita punya 4 kategori, kita bisa membuat 3 variabel baru untuk melambangkan 4 variabel kategorikal ini. Jadi kalau kita punya 4, 1, 2, 3, 4 variabel dummy yang bisa kita buat khusus untuk masing-masing kategori itu hanya n-1. Jadi 4 min 1. Jadi punya 3 ya. Variabel dummy yang satunya adalah variabel dummy kontrak, dummy cost, dan dummy ordo. Jadi yang nggak punya apa? Yang nggak punya variabel dummy pribadi ya. Oke, kenapa kok variabel dummy-nya nggak 4 Pak? Silahkan nanti tanya dosen ekonometri. Nah, selain cara seperti itu ya, cara yang manual seperti ini, untuk kasus lain misalnya kita akan menggunakan dataset yang sudah ada di Stata. Kita akan gunakan dataset yang namanya auto. Ya, tuh auto kita sudah punya. Nah, kita akan cek di variabel price atau harga. Lihat harganya. Jadi rata-ratanya adalah 6.165 US dollar. Inilah harga paling rendah. Mobil itu harganya 3.291. Dan harga maksimalnya 15.906 US dollar. Nah, kita bisa nih pisahkan rentang harga ini menjadi variabel dummy juga. Yang pertama kita akan membuat dua klasifikasi. Jadi kalau harganya yang paling rendah sampai 6.000 kita definisikan, kita kategorikan sebagai 0. Tapi kalau selain harga terendah sampai 6.000, berarti di atas 6.000, kita kategorikan harganya atau kodenya menjadi 1. Oke, ini kita akan cek.
Oke, kita lihat di price tuh ada dua nilai variabel, yaitu 0 dan 1. 0 itu yang harganya maksimum 6.000, dan yang kodenya 0 untuk kode 0 jadi maksimum 6.000, yang kodenya 1 berarti di atas 6.000 ya. Kita lihat hasil ya, kodenya 1 di atas 6.000, kodenya 0 di bawah 6.000 US dollar. Nah, ini cara untuk kalian menampilkan variabel kategorikal sehingga bisa mengetahui statistik deskriptifnya. Jadi BYS ini, BYS ini sebenarnya kependekan dari by sort. Jadi stata itu akan mengurutkan dulu atau melihat dataset kita dari variabel yang kita set terlebih dahulu, misalnya by sort price 2. Jadi dengan melihat price 2 dulu, kita akan membuat stata untuk mengerjakan atau menampilkan statistik deskriptif ya, berdasarkan variabel price 2-nya. Apa yang mau ditampilkan? Statistik harga. Jadi statistik harganya akan ditampilkan oleh stata berdasarkan klasifikasi harga yang tadi sudah kita buat. Nah, kita bisa buat juga untuk tab 78, rep 78. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kategori. Nah, kita bisa juga buat variabel dummy-nya. Ya, tuh. Di sini bisa langsung tercipta nih ya, ada variabel baru yang tercipta atau kita ketika browse. Ya, cara yang sebelumnya kita nggak bisa bikin seperti ini secara berurutan, tapi kalau menggunakan cara yang seperti ini kita bisa langsung membuat variabel dummy untuk seluruh variabel. Nah, ini sebenarnya cara yang kurang tepat karena kalau kategorinya ada 5, harusnya maksimal dummy variabel yang kita bisa buat untuk menunjukkan kategori yang 5 ini ada 4 ya, di R-1. Ya, kita akan pakai ini, kita drop aja. Nah, itu saya kira materi-materi yang sangat penting dan mungkin akan kalian temui dalam berbagai kesempatan ketika menggunakan stata. Jadi untuk bagian selanjutnya tidak akan saya jelaskan di video ini, kalian bisa mencobanya sendiri.